Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muflihin Maulana, mahasiswa semester 3 dari program pendidikan bahasa Arab IAIN Pontianak. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mempresentasikan hasil laporan kegiatan magang 1 yang saya lakukan di Mandua Pontianak bersama teman saya Munir Azhar. Langsung saja pada penjelasannya. Pertama, latar belakang dari kegiatan magang 1 yang kami lakukan ini. Pendidikan merupakan sebuah investasi masa depan yang tak ternilai. Oleh karena itu, Kementerian Pendidikan dan Budaya telah berkomitmen bahwa pendidikan itu bagi generasi emas ini, yaitu generasi milenial sekarang ini, harus dimulai dengan serius dan harus disiapkan dengan sepenuh hati. Selain itu, bahwa proses penyemaian generasi emas ini harus disertai dengan penyiapan guru yang profesional melalui suatu sistem pendidikan guru yang bermutu, yaitu melalui kegiatan magang kependidikan. Kemudian, guru yang baik adalah guru yang memiliki pengetahuan dan ilmu yang luas, serta juga harus berwibawa, sehingga ia dapat menjadi teladan bagi murid-muridnya, dan juga dapat dihormati dan dihargai, baik oleh murid-muridnya maupun oleh selain mereka. Oleh karena itu, kami mahasiswa IAIN Pontianak, program studi pendidikan bahasa Arab semester 3, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, melakukan kegiatan magang 1 ini untuk belajar dan mengetahui kondisi atau kultur di sekolah yang ada di wilayah kota Pontianak, yaitu khususnya di Mandua Pontianak. Pada proses kegiatan, kami ditekankan untuk melakukan observasi di lingkungan sekolah yang terkait, yaitu di Mandua Pontianak. Observasi yang dilakukan diantaranya itu pada profil sekolah, gambaran sekolah, kultur sekolah, aktivitas dan proses pembelajaran, serta kegiatan-kegiatan lain yang ada di sekolah tersebut. Yang kemudian manfaat yang kami dapatkan selama kegiatan magang 1 ini, yaitu yang pertama bagi mahasiswa, itu bagi kami sebagai mahasiswa yang melakukan kegiatan magang 1 ini di Mandua Pontianak, yaitu yang pertama mendapatkan pemahaman dan penghayatan serta pengalaman di bidang manajemen dan kultur sekolah. Yang kedua, kami mendapatkan pengalaman melalui pengamatan secara langsung terhadap proses pembangunan kompetensi pedagogik yang ada di sekolah serta kepribadian dan sosial yang terjadi di sekolah tersebut, yaitu di Mandua Pontianak. Yang ketiga, mendapatkan pengalaman melalui proses pengamatan pembelajaran. Yang keempat, kami mendapatkan daya penalaran dalam melakukan penelaahan terhadap bahan ajar serta di dalam proses pembelajaran, perumusan, serta pemecahan masalah pendidikan yang ada di sekolah. Kemudian, selain itu ada juga manfaat bagi Mandua Pontianak tersendiri. Di antaranya itu menciptakan kerjasama yang saling menguntungkan antara sekolah dengan IAIN Pontianak. Yang kedua, memperoleh kesempatan untuk ikut serta di dalam menyiapkan calon guru yang berdedikasi dan yang memiliki kompetensi profesional. Yang ketiga, mendapatkan bantuan pemikiran, tenaga, ilmu, dan teknologi dalam penyelenggaraan sekolah, khususnya di dalam penyelenggaraan pembelajaran. Dan yang keempat, dapat merencanakan dan melaksanakan pengembangan sekolah tersebut. Dan manfaat yang terakhir yaitu bagi IAIN Pontianak, yang pertama mendapatkan informasi tentang manajemen dan kultur sekolah, yaitu di sini Mandua Pontianak. Yang kedua, mendapatkan informasi tentang pembangunan kompetensi pedagogik, kepribadian, dan sosial di sekolah tersebut. Yang ketiga, mendapatkan informasi tentang proses pembelajaran. Dan yang keempat, mendapatkan masukan yang berguna untuk menyempurnakan kurikulum yang sesuai dengan lapangan kerja. Kemudian, di sini saya akan menjelaskan metode pengumpulan data yang kami gunakan selama program kegiatan magang 1.
yaitu metode yang kami gunakan menggunakan dua metode, yaitu yang pertama metode pengamatan, yaitu metode dengan cara mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara melihat, mengamati, serta menganalisis apa yang menjadi objek, yaitu yang ada di Mandua Pontianak secara langsung. Dan metode yang kedua itu metode wawancara, yaitu pengumpulan data dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada responden yang menjadi narasumber. Selanjutnya saya akan menjelaskan pelaksanaan program kegiatan magang 1 ini. Yang pertama tentang karakteristik sekolah, yaitu Mandua Pontianak. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama profil sekolah. Mandua Pontianak merupakan sekolah yang setingkat atau setara dengan SMA yang berada di bawah naungan Kementerian Agama. Namun, dari muatan kurikulum memiliki tambahan mata pelajaran agama Islam yang berdiri sendiri, yaitu Al-Quran, Hadis, Fikih, Akidah, Akhlak, Sejarah Kebudayaan Islam, dan Bahasa Arab, sehingga mata pelajaran yang diajarkan lebih banyak dibandingkan SMA umum pada umumnya. Mandua Pontianak berdiri pada tahun 1992 Masehi sebagai alih fungsi lembaga pendidikan sebelumnya, yaitu PGA Negeri Pontianak yang berdiri pada tahun 1956. Mandua Pontianak telah menghasilkan lulusan yang tersebar di berbagai perguruan tinggi maupun masyarakat. Disertasi visi misi Mandua Pontianak serta program Kementerian Agama tentang gerakan pembinaan akhlak mulia dan mengaji bagi pelajar sebelum pelajaran dimulai sangat sesuai untuk membentuk generasi cerdas dan meraih generasi baik akademik maupun non-akademik, pengembangan diri serta insan yang berakhlak mulia. Mandua Pontianak terletak di lokasi yang strategis, yaitu di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 9, Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak. Pada tahun 2017, Mandua Pontianak telah mendapatkan akreditasi A dengan nomor SK Akreditas 504 BAP SM KB KEP 11/2017. Mandua Pontianak memiliki visi sekolah, yaitu mewujudkan insan madrasah yang cerdas intelektual, cerdas spiritual, cerdas emosional, dan cerdas lingkungan. Maka kemudian Mandua Pontianak juga memiliki misi sekolah, diantaranya yang pertama mempersiapkan siswa dengan memiliki ilmu pengetahuan kontemporer dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Yang kedua, menerapkan pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan dengan menggunakan multimetode dan multimedia. Yang ketiga, melakukan pembinaan terarah, kerusakan dan pencemaran lingkungan. Baiklah, yang kemudian yang kedua, laporan hasil pengamatan. Di sini saya akan menyampaikan beberapa hasil pengamatan yang telah kami lakukan selama kegiatan magang 1 yang di Pontianak. Yang pertama yaitu kegiatan akademik di Mandua Pontianak. Aspek yang kami amati di sini ada beberapa aspek. Yang pertama yaitu pelaksanaan tata tertib sekolah. Setelah kami melakukan kegiatan magang 1 di Mandua Pontianak, maka dapat kami simpulkan atau dapat kami sampaikan siswa dan siswi menaati tata tertib sekolah yang telah ditetapkan. Dari segi telah menaati hal tersebut dengan baik. Aspek yang kedua, jalin sangat damai dan sangat terlihat ukhuwah Islamiyah di dalam keseharian mereka di sekolah. Hubungan para guru dengan murid pun terjalin sangat solid dan harmonis. Murid sangat menjaga adab mereka kepada guru sesuai dengan nilai-nilai Islam yang telah diajarkan. Dan di sisi lain, hubungan antara murid dan guru di Mandua Pontianak seakan-akan tidak ada jarak di antara keduanya, karena guru sangat terbuka kepada murid hingga nampak seperti hubungan teman biasa. Aspek ketiga yaitu aspek suasana akademik. Suasana pembelajaran atau akademik di lingkungan kelas Mandua Pontianak berjalan normal seperti kebanyakan sekolah lainnya. Akan tetapi semenjak adanya penyebaran COVID-19, suasana akademik mengalami perubahan yang signifikan. Dimulai dari dialihkannya proses belajar mengajar melalui media internet atau daring, dan pada saat ini proses belajar mengajar sedikit demi sedikit kembali seperti semula, yaitu pembelajaran dilakukan secara langsung
atau luring diadakan dengan dibagi menjadi 2 sesi, yaitu sesi pagi dan sesi siang. Yang keempat, kegiatan ekskul atau ekstrakurikuler yang ada di Manduk Pontianak. Pada saat pandemi seperti sekarang ini, kegiatan ekstrakurikuler yang dilakukan hanya ada 2, yaitu Palang Merah Remaja yang dilakukan setiap hari Minggu di IAIN Pontianak, dan ekstrakurikuler yang lain yaitu Paskibraka yang dilakukan setiap hari Jumat di Manduk Pontianak tersebut. Sedangkan kegiatan lain masih dibekukan karena kondisi yang tidak mendukung. Yang kelima yaitu suasana kehidupan keagamaan. Suasana kehidupan keagamaan di Manduk Pontianak sangat kental dengan kultur atau nilai-nilai budaya Islam. Baik seperti solat 5 waktu, adab atau ukhuwah antara dewan guru dan murid, solat berjamaah, membaca Quran, membaca doa, maupun melaksanakan solat-solat sunnah, solat duha maupun yang sebagainya. Dan yang kedua, yang aspek yang kami amati atau hasil pengamatan kami yaitu aspek aktivitas belajar siswa. Di sini ada beberapa aspek, di antaranya aspek lisan. Dapat diberikan kesimpulan bahwa di dalam proses belajar mengajar maupun di luar proses belajar mengajar, murid-murid di Manduk Pontianak dapat bertutur kata dengan baik dan sopan, baik sesama teman maupun dengan dewan guru. Dari aspek kognitif, hampir seluruh murid di Manduk Pontianak dapat mengembangkan potensi yang mereka miliki. Yang ketiga, aspek motorik dapat dilihat dari kegiatan pelajaran olahraga yang dilakukan oleh murid seperti bermain sepak bola, badminton, voli, takraw, senam maupun olahraga lainnya. Yang keempat, aktivitas penglihatan. Hampir semua kegiatan penglihatan yang dilakukan oleh murid dapat menjadi bahan pendidikan bagi mereka, terutama pada saat proses belajar mengajar. Dan yang kelima, aktivitas mendengar. Aktivitas mendengar ini terjadi di seluruh kegiatan murid baik ketika pembelajaran maupun di luar jam pembelajaran. Dan hasil pengamatan yang ketiga yaitu aspek proses pembelajaran oleh guru. Yang pertama yaitu kegiatan pendahuluan. Di sini sebagaimana yang kita ketahui, pendahuluan yang dilakukan oleh guru seperti mengabsensi murid, mengucapkan basmalah dan berdoa, dan sedikit mengulang proses pembelajaran yang dilakukan pada pertemuan sebelumnya. Kemudian guru menyampaikan tujuan dari pembelajaran yang akan dilakukan, memberikan motivasi dan menjelaskan strategi pembelajaran kepada murid, sehingga murid dapat mudah memahami alur pembelajaran yang diberikan oleh guru tersebut. Sehingga dari hal-hal tersebut dapat terjadi interaksi yang baik antara murid dengan guru. Seperti murid-murid dapat menyimak, mengamati, mendengar, serta mengajukan pertanyaan dari hasil pembelajaran yang dilakukan. Kemudian, hasil pengamatan yang keempat yaitu metode pembelajaran yang dilakukan. Di metode pembelajaran bahasa Arab yang dilakukan di Manduk Pontianak. Sebagaimana hasil wawancara kami dengan Al-Ustaz Abdurrahman selaku guru bahasa Arab di Manduk Pontianak, maka beliau menggunakan metode sesuai dengan maharah atau kompetensi yang ingin dituju. Contohnya yaitu maharah al-istima'. Di antara yaitu metode yang guru membacakan teks materi pembelajaran, baik mufradat, percakapan maupun berbentuk cerita kepada murid. Selanjutnya itu maharah al-kalam. Murid diminta untuk menghafal atau mempraktikkan muhadasah atau percakapan yang ada di materi pembelajaran seperti di LKS maupun di buku paket. Yang ketiga yaitu maharah al-kitabah. Guru meminta murid untuk menjawab atau mencatat pertanyaan yang ada di buku pelajaran lalu kemudian dibahas secara bersama-sama. Hal ini agar adanya keterbiasaan di dalam penulisan bahasa Arab. Dan yang keempat yaitu maharah al-qiraah. Guru meminta murid untuk membacakan teks materi yang akan dipelajari. Selanjutnya, di hasil pengamatan kami sama kegiatan magang di Manduk Pontianak, khususnya di dalam pembelajaran bahasa Arab, terdapat hambatan
di dalam proses pembelajaran tersebut, yaitu yang pertama adanya murid yang berasal dari latar belakang sekolah umum seperti dari SMP atau sekolah umum lainnya, bukan dari madrasah sanawiyah atau MTS, atau bukan dari pondok pesantren, sehingga mereka sama sekali belum pernah belajar bahasa Arab dan sama sekali tidak memiliki dasar di dalam bahasa Arab. Maka di antara solusi yang dapat diberikan dari masalah ini yaitu guru berusaha tidak terlalu berpatokan dengan buku atau bahan ajar yang disediakan. Materi yang diberikan lebih kepada materi-materi paling dasar dalam bahasa Arab seperti isim dhamir dan lain sebagainya, sehingga murid memiliki dasar dalam bahasa Arab agar mudah memahami materi-materi yang akan diajarkan. Kemudian hambatan lainnya yaitu tingkat pemahaman siswa yang berbeda dan di dalam memahami materi yang diberikan oleh guru. Maka guru di sini dituntut untuk mengimbangi proses pembelajaran yang diberikan antara murid yang telah paham dengan murid yang belum paham. Misalnya berusaha mengulang pembelajaran yang dari dasar agar murid yang belum paham tersebut dapat berusaha memahami pembelajaran dan murid yang telah paham dapat semakin memahami pembelajaran bahasa Arab yang diberikan oleh guru. Kemudian dari seluruh rangkaian kegiatan magang yang kami lakukan, dapat kami tarik kesimpulan bahwa proses belajar mengajar yang ada di Sekolah Mandua Pontianak ini berjalan secara efektif dan sangat baik. Dan juga kami dapat mengenal kondisi fisik dan struktur proses belajar mengajar dan keadaan yang sebenarnya di Mandua Pontianak tersebut, serta merasakan langsung berhadapan dengan anak yang ada di kelas. Setelah kami melakukan magang ini pula, kami dapat mendapati pengetahuan yang lebih untuk situasi dan kondisi lingkungan sekolah, cara menghadapi berbagai masalah yang terjadi di dalam kelas maupun di luar kelas. Kemudian ada beberapa saran yang dapat kami berikan, yaitu program magang ini seharusnya dilakukan di awal tahun pembelajaran. Yang kedua, untuk mahasiswa itu sendiri atau calon guru sebaiknya jangan menyia-nyiakan kesempatan magang yang diberikan ini. Yang ketiga, untuk mendapatkan pengalaman dan ilmu yang didapatkan, sebaiknya peserta didik lebih aktif di dalam pembelajaran yang diberikan oleh guru. Dan yang kelima, mahasiswa magang sebaiknya ikut terlibat di dalam pembangunan sekolah. Misalnya, ikut berpartisipasi dalam membantu guru dalam melakukan sebuah tugas atau pekerjaan di sekolah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.